Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang relasi. Apa itu relasi? Jadi pengertian dari relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A adalah himpunan Ade, Budi, Cici, dan Dodo, dan himpunan B adalah himpunan Soto, Sate, Bakso, Rawon. Nah, dari dua himpunan ini diketahui bahwa Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai rawon, dan Dodo juga menyukai sate. Di sini anggota-anggota himpunan A yaitu Budi, Cici, Dodo. Kemudian anggota himpunan B yaitu sate, soto, bakso, dan rawon. Di sini dihubungkan kata menyukai. Nah, jadi menyukai ini merupakan aturan. Jadi aturannya yaitu menyukai, sehingga anggota himpunan A dapat dihubungkan dengan anggota himpunan B. Nah, jika kalian disuruh atau diminta untuk membuat contoh dari ini, aturan yang dapat kalian buat selain menyukai itu bisa memasak atau memesan dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan membaca relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama diagram panah, kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, kita ambil contoh dari yang ini. Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai rawon, dan Dodo menyukai sate. Nah, jadi di sini kalau kita ingin membuat diagram panah, jadi yang pertama kita buat dulu anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Kita buat kurva tertutup di sini anggota himpunan A. Siapa anggota himpunan A? Yaitu Ade. Kemudian Budi. Kemudian Cici dan Dodo. Selanjutnya kita buat anggota-anggota himpunan B. Yaitu makanannya ada soto. Jangan lupa ini dikasih noktaf di depannya. Oke, yang ini sorry. Ini di depan. Ini ya, kasih noktaf untuk menghubungkannya. Kemudian ada sate. Ada bakso. Dan ada rawon. Ini anggota himpunan B. Kemudian kita pasangkan. Ade di situ menyukai sate. Berarti kita arahkan panahnya Ade ke sate. Kemudian Budi menyukai soto. Kita arahkan ke soto. Cici menyukai bakso. Dan Dodo menyukai rawon. Di sini Dodo menyukai rawon dan Dodo juga menyukai sate. Ini. Jadi ini diagram panahnya. Kemudian yang cara kedua diagram kartesius. Kedua diagram kartesius. Nah, di sini berarti kalian buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y itu yang tegak dan sumbu X itu yang mendatar. Nah, untuk yang mendatar atau yang X ini
kita tuliskan anggota-anggota himpunan A. Sini ada Ade, kemudian ada Budi, ada Cici, dan ada Dodo. Kemudian yang tegak atau Y ini anggota himpunan B. Jadi ada rawon, ada soto, kemudian ada sate, bakso, dan rawon. Nah, kita hubungkan. Jadi Ade menyukai sate. Jadi Ade di mana? Ade menyukai sate. Oke, sini Ade menyukai sate. Kemudian Budi menyukai soto. Cici menyukai bakso. Dodo menyukai bakso. Dodo menyukai rawon. Nah, ini Dodo menyukai rawon. Dodo juga menyukai sate. Nah, ini diagram Kartesius dari relasi ini. Oke, jadi yang ketiga itu himpunan pasangan berurutan. Nah, kita buat dahulu ciri-ciri dari himpunan, yaitu ada kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup ya. Di kurung kurawal. Nah, di sini Ade menyukai sate. Jadi kita pasangkan buka kurung Ade, sate, tutup kurung. Kemudian anggotanya siapa lagi? Yaitu Budi. Budi itu dia menyukainya apa? Soto. Kita tulis soto pasangannya. Kemudian Cici pasangannya itu bakso. Kemudian Dodo. Nah, di sini Dodo ada dua. Jadi kita tulisnya tetap dua kali. Jadi Dodo menyukai rawon. Dan Dodo juga pasangannya itu sate. Nah, ini cara menyajikan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Kemudian dengan diagram Kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua di sini ada himpunan A, yaitu himpunan 2, 3, 4, dan himpunan B adalah himpunan 6, 9, 10, 12. Dari relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Nah, di sini berarti kita menggunakan yang pertama itu diagram panah. Diagram panah. Nah, kita buat dulu anggota-anggota himpunan A. Himpunan A 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B himpunan 6, 9, 10, dan 12. Nah, ini himpunan B. Nah, di sini apa? Relasinya yaitu relasi faktor dari.
Nah, kalian harus tahu dulu faktor dari 6 ini berapa, faktor dari 9 berapa, faktor dari 10, dan faktor dari 12. Oke, nah jadi 2, kalau faktor itu berarti pembagi ya, cara mudah mengingatnya. Jadi 2 ini faktor dari berapa? Jadi 2 ini bisa membagi siapa aja dari 6, 9, 10, dan 12. Jadi 2 ini faktor dari 6, 2 faktor dari 10, dan 2 faktor dari 12. Oke. Ingat ya, faktor itu cara mudahnya kalian dengan kata bagi ya. Kemudian 3. 3 itu faktor dari berapa? Jadi 3 ini bisa membagi siapa aja di sini. Nah, ini 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, dan 3 faktor dari 12. Oke. Kemudian 4. 4 ini faktor dari siapa? Faktor dari 12. Oke. Sudah. Nah, ini merupakan diagram panah. Yang kedua itu diagram kartesius. Oke, saya tulis di sini ya. 2 diagram kartesius. Nah, ini berarti kita buat sumbu X dan sumbu Y. Tadi yang mendatar itu anggota himpunan A, dan yang tegak itu anggota himpunan B. Nah, di sini anggota himpunan A ada 2, kemudian ada 3, ada 4. Kemudian di sini ada 6, ada 9, ada 10, ada 12. Nah, kita pasangkan. Jadi 2 ini faktor dari siapa? Oke. 2 ini faktor dari 6, kemudian faktor dari 10, dan 2 faktor dari 12. Nah, jadi ada 3. Kemudian 3 faktor dari berapa? 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, dan 3 faktor dari 12. Oke, bagaimana dengan 4? Jadi 4 itu tadi faktor dari 12. Nah, ini diagram kartesiusnya. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Kita buat ciri-cirinya kurung kurawal. Kemudian kita pasangkan 2,6, kemudian 2,10, 2,12, 3,6, 3,9, 3,12, 4,12. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutannya.